Yang terhormat Bapak Kasat Reskrim serta yang saya hormati rekan-rekan media. Untuk rilis yang kedua, yakni terkait dengan pengungkapan perkara eksploitasi seksual terhadap anak dan atau tindak pidana perdagangan orang. Peristiwa ini dilaporkan pada tanggal 27 Januari 2023 dengan pelapor adalah saudari AM yang merupakan orang tua dari anak korban. Korban berinisial ACA, usia 17 tahun. Sedangkan pelaku yang kami amankan yang saat ini berstatus sebagai tersangka dengan inisial JL. Adapun waktu kejadian, ada 2 kali kejadian. Yang pertama pada sekitar Januari tahun 2022 dan yang kedua sekitar bulan Juni tahun 2022. Adapun kronologis kejadiannya bahwa pelaku yaitu JL menawarkan kepada korban untuk memberikan layanan BO terhadap tamu atau pelanggan pada bulan Januari 2022 di salah satu hotel di daerah Kemang. Untuk peristiwa yang pertama ini, kemudian korban melakukan hubungan seksual dengan pelanggannya dan diberikan uang sekitar Rp700.000. Selanjutnya pada bulan Juni 2022 terjadi komunikasi kembali antara tersangka JL dengan korban bahwa ada tamu yang juga meminta layanan BO di salah satu apartemen di daerah Kebayoran Lama. Namun untuk peristiwa yang kedua ini ada syarat yang diminta oleh tamu, yaitu agar korban atau ACA ini memakai seragam SD. Namun dikarenakan ACA ini sudah tidak muat dengan menggunakan seragam SD, sehingga yang bersangkutan menggunakan seragam SMA. Akhirnya pelaku, yakni JL, bersama dengan korban berangkat ke salah satu apartemen di daerah Kebayoran Lama. Selanjutnya korban memberikan layanan hubungan seksual kepada pelanggannya. Tetapi pada saat itu juga ternyata oleh pelanggannya dilakukan perekaman melakukan aktivitas hubungan seksual tersebut. Adapun durasi rekaman tersebut yakni sekitar 31 menit. Setelah kegiatan itu selesai dilakukan, kemudian ACA diberikan uang senilai Rp3 juta. Dari uang Rp3 juta itu kemudian diberikan kepada tersangka. Oleh tersangka, uang Rp3 juta itu kemudian dibagi. 2 juta disimpan oleh tersangka dan 1 juta diberikan kepada korban. Nah, berjalannya waktu, peristiwa ini diketahui oleh keluarga korban, yakni keluarga korban mendapatkan informasi dari teman-teman korban bahwa ada video porno yang tersebar di salah satu website pornografi, ya, yang berada di salah satu website porno, di mana di dalam video tersebut tampak korban ACA sedang melakukan hubungan seksual dengan tamunya pada saat itu yang berada di kamar sebuah apartemen. Melihat peristiwa tersebut, keluarga korban kemudian mengkonfirmasi kepada korban. Ternyata hal tersebut benar
dan akhirnya membuat laporan polisi, dan kami melakukan proses penyidikan hingga berhasil mengungkap pelakunya, dan saat ini sudah dilakukan penetapan terhadap pelaku sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kemudian terhadap tersangka dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni pasal eksploitasi seksual terhadap anak, dan juga tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikian. Apakah perekam ini bisa ditetapkan sebagai tersangka? Kegiatan masih kami lakukan pendalaman, di mana memang sejauh ini inisial N ini kami masih upayakan untuk dilakukan pengungkapan terhadap yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan memang menyebarluaskan melalui sarana situs pornografi, dan yang bersangkutan bisa dikenakan dengan Undang-Undang ITE. Namun sejauh ini keberadaan yang bersangkutan memang masih DPO, karena kami masih berupaya. Memang benar yang bersangkutan adalah dilihat dan dari keterangan para saksi bahwa yang bersangkutan warga negara asing. Jauh ini masih kita dalami. Terus ini kan berdasarkan dari satu laporan korban ACA. Apakah selama beberapa bulan atau selama si tersangka Mbak ini beraksi, sudah berapa anak di bawah umur yang ikut jadi korban? Sementara masih kami dalami, Mas. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kita rilis di waktu yang akan datang, karena kita berharap ini bisa komplit pemeriksaan secara menyeluruh dan kami bisa melihat fakta hukumnya terhadap perbuatan yang bersangkutan. Namun sejauh ini fakta hukum terhadap yang bersangkutan memperkerjakan si korban ini sudah jelas dan bisa kami naikkan ke proses penyidikan dan juga penahanan terhadap yang bersangkutan untuk disidangkan. Demikian. Pak, sampai itu sudah berapa lama sih Pak sebagai muncikari? Informasi dari keterangan yang bersangkutan sudah dari tahun 2022, ya 1 tahun lalu. Untuk berapa kali yang bersangkutan masih kita dalami ya. Udah kenal sama korban tuh dari mana dan sejak kapan? Jadi untuk yang bersangkutan ini kenal dari korban antar teman. Jadi saling komunikasi karena pertemanan. Untuk yang bersangkutan sendiri ditangkap di kediaman yang bersangkutan setelah kita melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, sehingga unsur pasal yang diperkenakan kepada yang bersangkutan bisa. Jadi kami lakukan untuk penangkapan. Yang satu di Kemang dan yang satunya lagi di Kebayoran Lama. Selama 1 tahun itu keuntungan yang diperoleh berapa Pak? Kemudian untuk motifnya apakah ada motif selain motif ekonomi Pak dari tersangka ini? Sejauh ini memang kalau melihat dari kejadian adalah karena murni ekonomi. Namun kami akan mendalami perannya yang bersangkutan dan berapa sebenarnya keuntungan dan berapa kali yang bersangkutan telah melakukan hal seperti ini. Jadi mungkin nanti kita mohon keterbukaan dari yang bersangkutan, bisa kami periksa dan ambil keterangannya. Saya rasa demikian ya. Cukup ya. Bu, terima kasih.